Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nurul Ihsan dari kelas G4, NPM saya 101919992. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang al-adilah ala wujudillah, yaitu bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Satu, dalil ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Jadi maksudnya manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Fitrah inilah yang menjadi daya pendorong pertama untuk mengenal dan mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Adanya naluri bertuhan ini terbukti dengan apa yang dirasakan oleh manusia itu sendiri yang selalu merasa butuh kepada zat yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih berkuasa dibanding dirinya agar ia dapat berlindung dan memohon pertolongan kepadanya. Syekh Mahmud Shaltut dalam urayanya tentang adanya naluri bertuhan dalam diri manusia antara lain menerangkan bila mana manusia sedang dalam kesulitan yang amat sangat yang telah mengatasi pendengaran, memecahkan pemikiran, dan menghabiskan daya upaya, maka dalam keadaan seperti demikian ia tidak akan mendapat jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya itu, kecuali menyerah kepada Allah, meminta pertolongan dari kekuasaan, petunjuk, dan rahmatnya. Dua, ad-dalilul hissi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah dilaksanakan manusia. Perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir besar yang terjadi pada masanya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wauhayna ilaihi anisna'il fulka bi ayunina wa wahyina fa iza jaa amruna wa farattan nuru fasaluk fiha min kullin zawjayn isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum wa la tukhatibni fil ladina dzalamu innakum mughraqun. Artinya, lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 27. Terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikan dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni baradaw wa salaman ala Ibrahim. Artinya kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. 3. Ad-dalilul aqli, dalil akal. Jika kita menggunakan akal kita untuk memperhatikan berbagai fenomena di alam semesta ini, akan sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada itu membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada. Beberapa fenomena yang menjadi bukti wujudullah diantaranya adalah adanya fenomena khalaqo, penciptaan, sawa, penyempurnaan, qadaro, penentuan, dan hada, petunjuk. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,
Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Artinya yang menciptakan dan menyempurnakan, yang memberikan qadar masing-masing dan memberi bentuk. Quran surat Al-Ala ayat 2-3. 4. Ad-dalilul wahyu. Dalil wahyu. Adapun kita harus tahu dalil dari wahyu atau dalil nakli, yaitu Allah Ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi walajadu fihi ikhtilafan katsira. Artinya, maka tidaklah mereka menghayati, mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Quran surat An-Nisa ayat 82. 5. Ad-dalilut tarikhi. Dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Summa arsalna rusulana tatsara kullama jaa ummatar rasuluha kadzabuhu fa'atba'na ba'dahum ba'daw wa ja'alnahum ahaditsa fabu'dan liqaumin la yu'minun. Artinya, kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut, tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya. Umat itu mendustakannya, maka kami perikutkan sebagai mereka dengan sebagai yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia, maka kebinasaan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran surat Al-Mu'minun ayat 44. Sekian video dari saya, mohon maaf banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.